Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu Hukum dan Kebijakan Publik, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Suwanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi hari ini terkait dengan model studi kebijakan publik. Model studi kebijakan publik ini terdiri dari 6 model. Yang pertama yaitu model pluralis. Dalam model ini jelaskan bahwa model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Jadi, kelompok dalam hal ini dipandang sebagai jembatan antara individu dengan pemerintah. Kemudian politik yaitu area perjuangan kelompok untuk memenangkan kebijakan publik itu sendiri. Di dalam model pluralis tentu memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pluralis yaitu kebijakan publik yang diambil didasarkan pada kepentingan kelompok dan tidak atas dasar kepentingan pribadi. Hal ini dinyatakan karena dalam hal ini untuk mengkaji kebijakan publik, maka kepentingan pribadi harus dihilangkan dan mengutamakan kepentingan kelompok atau kepentingan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan di dalam masyarakat. Selain kelebihan atau keunggulan di dalam hal ini, ada juga kelemahan pada model ini, yaitu apabila kelompok tersebut tidak memikirkan kepentingan kelompok lain, maka kebijakan publik yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok itu sendiri. Jadi, terkait dengan kebijakan publik, antara kelompok satu dan kelompok lain harus melakukan kerjasama, sehingga tidak terjadi untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu saja, karena kebijakan publik ini dikeluarkan untuk kepentingan umum dan menyeluruh, tidak hanya satu kelompok saja. Terkait dengan kelompok-kelompok lain pun harus ikut serta dan mendapat keuntungan dari keluarnya kebijakan publik itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu model elit. Model elit ini dijelaskan bahwa elit atau elitis sendiri dapat dipahami sebagai kelompok kecil atau sedikit orang yang memiliki kelas atau strata yang lebih tinggi dalam konsep negara elitis. Di sini sebagai kelas yang memerintah atau menguasai pemerintahan. Itu terkait dengan model elit. Untuk model elitis atau elit memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan publik tidak menyita banyak waktu, dan dapat dikatakan bahwa model ini memiliki efektivitas waktu, sehingga dalam pengambilan kebijakan publik hanya ditentukan oleh kelompok elit dan tidak terlalu banyak melibatkan pribadi atau kelompok lain. Jadi dalam hal ini untuk mengeluarkan atau membahas suatu kebijakan publik, hanya kelompok elit saja yang membahas terkait dengan kebijakan publik itu sendiri, sehingga yang pertama mempersingkat waktu,
Yang kedua, mengecilkan anggaran. Jadi dalam hal ini kita ambil contoh seperti anggota elit ini, yaitu DPR. Dalam hal ini DPR dalam membuat suatu kebijakan publik atau perundang-undangan, maka tidak harus melibatkan semua manusia atau semua orang atau kelompok lain. Jadi yang dalam hal ini untuk membahas kebijakan publik hanya kelompok elit, yaitu anggota DPR dan Presiden di dalam menganalisa suatu kebijakan publik atau perundang-undangan. Kemudian kelemahan model elitis atau elit ini adalah apabila kelompok elit yang mengambil kebijakan publik hanya didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik. Nah, inilah yang kelemahnya. Kebanyakan dalam membuat suatu kepentingan publik, jika yang membuatnya orang-orang elit, maka dia akan memikirkan bagaimana untuk melindungi dirinya terkait dengan kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Artinya kebijakan publik yang diambil menurut kelompok elit saja dan merupakan kebijakan publik terbaik, akan tetapi bagi publik atau masyarakat umum justru malah menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Itulah terkait dengan model elit itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya model sistem. Model ini yaitu keluaran dari suatu sistem. Menurut model ini, kebijaksanaan publik atau kebijakan publik merupakan respon suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, geografis, dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Jadi dalam hal ini, di dalam model sistem ini, untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana situasi atau kekuatan lingkungan sekitarnya, sehingga kebijakan publik itu dikeluarkan tidak merugikan atau tidak mempengaruhi kekuatan lingkungan sekitar itu sendiri. Dalam model ini dapat dilihat dari sistem proses pengambilan kebijakan publik lebih baik dibandingkan dua model yang di atas atau terdahulu. Mengingat model ini dalam mengambil kebijakan publik merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem politik, yang mana sebenarnya pada dasarnya pengambilan kebijakan publik lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan kekuatan yang ada. Jadi di dalam mengambil kebijakan publik itu harus memperhatikan juga bagaimana dampak sosialnya, politik, ekonominya, kebudayaan, sampai dengan geografis dan sebagainya, sehingga kebijakan publik yang dikeluarkan tidak merugikan baik itu individu maupun kelompok maupun kekuatan lingkungan di sekitarnya. Itu tadi terkait dengan penjelasan model sistem. Yang selanjutnya yaitu model rasional. Model ini merupakan suatu pencapaian sasaran efisien. Satu kebijakan rasional merupakan rancangan guna memaksimalkan pencapaian nilai. Jadi dalam model rasional ini untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik, tentunya kalau menggunakan model ini lebih efisien, karena di dalam
mengeluarkan suatu kebijakan publik harus merancang terlebih dahulu apa-apa saja nilai-nilai yang akan dicapai terkait dengan kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini juga, model ini menekankan pada pembuat keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. Jadi, dalam model ini menitikberatkan pada pembuatan keputusan itu sendiri. Jadi, dalam melakukan pembuatan keputusan atau membuat kebijakan publik harus memang benar-benar memanggil pakar ahli terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan apa yang akan dicapai atau nilai yang dicapai dan tidak merugikan kelompok satu dengan lain, begitu juga tidak merugikan individu satu dengan individu lain. Baiklah, itu tadi terkait dengan model rasional. Selanjutnya yaitu model inkrementalis. Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam menunaikan tugasnya berada di bawah keadaan yang tidak pasti, yang berhubungan dengan konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan. Maka keputusan inkremental dapat merugikan atau mengurangi resiko atau biaya ketidakpastian itu. Kemudian, model ini memiliki kelebihan, yaitu apabila kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pengambilan kebijakan sebelumnya merupakan suatu kebijakan yang tepat, maka model ini tidak akan menimbulkan konflik dan juga efektif dilihat dari waktu serta anggaran. Jadi, dalam hal ini, untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik atau mengambil suatu kebijakan publik, maka jika menggunakan model ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dan mempersingkat waktu serta anggaran di dalam membuat suatu kebijakan publik. Namun, atau akan tetapi, apabila pengambilan kebijakan publik sebelumnya salah, maka dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan kebijakan selanjutnya atau seterusnya menggunakan model ini, maka akan muncul permasalahan yang kompleks. Jadi, di dalam menggunakan model inkrementalis ini memang harus benar-benar melihat bagaimana dampak yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Mengingat nanti di masa selanjutnya kebijakan publik tersebut jika diteruskan, maka kalau memang kebijakan publik ini bermasalah, maka akan menimbulkan permasalahan yang akan timbul di masa yang akan datang. Baiklah, itu tadi terkait dengan model inkrementalis. Model institusional. Model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Jadi, dalam membuat suatu kebijakan itu hanya berpatokan pada organisasi pemerintah itu sendiri, karena pemerintah yang dapat mengeluarkan suatu kebijakan publik. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
pada pemerintahan pusat, nasional, regional, dan lokal. Jadi, dalam model institusional ini, dalam proses pembuatan kebijakan publik harus melibatkan berbagai macam lembaga pemerintahan, mulai dari legislatif, yaitu pembuat kebijakan, eksekutif, yaitu menjalankan kebijakan, yudikatif, yaitu mengadili terkait dengan kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Jika tidak mengaitkan salah satu kebijakan publik, maka kebijakan publik itu sendiri tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan publik karena harus melibatkan semua pihak atau semua lembaga pemerintahan, sebab kebijakan publik harus diterapkan untuk masyarakat dan semua lembaga pemerintahan harus menjalankan kebijakan publik itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan model-model kebijakan publik. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.